Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat yang lebih mahal daripada harta. Ulama itu pernah ditanya, hadirin, mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal? Ayyuhumal afdal, al-mal awil ilm? Mana yang lebih baik, harta atau ilmu? Gitulah. Jawabannya apa nih, hadirin? Mana yang lebih baik, harta atau ilmu? Yang jujur, yakin. Kalau hari ini ada pembagian ilmu, ada kajian, dan di waktu yang sama ada pembagian 5 juta rupiah per orang, antum hadir di mana? Ya, al-jamu aula min at-tarjih, amkan. Menggabungkan dua hal lebih baik daripada memilih salah satunya. Tapi ini nggak bisa. Satu di Priok, satu di Halim gitu. Sama-sama jam 6. Nah, coba antum pilih yang mana? Nah, berat ya. Kalau nggak ada realnya tuh ilmu lah Pak Ustadz gitu. Coba ada pembagian, milih mana? Kayaknya ke Priok dulu deh, lebih afdal. Jadi benar nggak nih kita lebih meyakini bahwa ilmu lebih mahal daripada harta? Nah, jawabannya apa? Apa nih jawabannya? Ilmu atau harta? Pembagian ikut kajian atau pembagian fulus 5 juta? Allah kan uji ucapan kita loh. Tapi ulama nggak gitu jawabannya. Kata jawabannya adalah ayyuhumal afdal, al-malu awil aql, gitu lah. Jawabannya kalau saya jawab, mana yang lebih afdal, harta atau akal sehat? Ngerti nggak, hadirin? Enggak. Buat apa antum punya duit 100 miliar tapi antum misalnya nggak waras gitu loh, nggak ada gunanya. Akal sehat itu lebih mahal daripada harta, clear itu, semua orang sepakat. Nggak ada gunanya punya 300 M gitu tapi kehilangan akal sehat, nggak waras ya, gangguan jiwa gitu. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Dalam lah itu. Apa maksud jawabannya? Maksud jawabannya, ilmu itu membuat kita hidup dengan akal sehat, yang benar-benar akal sehat, bukan klaim. Karena hidup kita akan dipandu oleh Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ilmu itu akan membuat kita menjalani kehidupan bukan sekedar bermodalkan perasaan, apalagi hawa nafsu. Membuat kita mengerti bagaimana memutuskan sesuatu, menyikapi sesuatu, melangkah, berbicara, dan semua berada dalam naungan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tuh lebih mahal daripada kita dikasih duit, hadirin. Karena dikasih uang tapi nggak ngerti bagaimana bersikap, nggak ada gunanya, beneran deh, dan bisa hilang itu ada orang nggak waras gitu ya, megang duit 70 miliar gitu, keluar dari rumah bawa duit 70 miliar, kira-kira sore harinya pas ditemukan masih barang tuh duit nggak? Mas gimana mas? Susah, hadirin. Gitu. Itu clear. Jadi paling tuh uang cuma bertahan satu hari sama dia, itu diambil orang deh. Gitu. Begitu juga orang itu tadi, orang yang hidupnya tuh hanya tentang uang, tentang materi, dan dia nggak tertarik sama ilmu, nggak menuntut ilmu, itu hartanya akan hilang, bahkan akan merusak dia. Mungkin terkesan di dunia dia masih santai-santai saja, dia akan kena nanti di hari kiamat. Gitu. Itu harta jadi bumerang. Tapi orang punya ilmu yang dalam dan sedikit harta, itu dengan ilmunya hartanya akan berkah secara kualitas, bahkan bisa juga secara kuantitas. Dia kembangkan dengan cara yang benar, jadi banyak di itu harta dan berkah, baik. Makanya seringkali kita dalam hidup tuh salah dalam skala prioritas. Kalau kajian tuh nggak bisa istiqomah, kadang-kadang nggak ikut, padahal ini tuh lebih mahal daripada harta dunia, karena ini tentang akal sehat, kata para ulama. Itu tentang cara berpikir yang benar, cara menganalisa sebuah masalah, cara memandang. Kita sudah katakan hidup ini tuh seni melihat. Salah dalam melihat angle, salah dalam melihat sisi, berantakan semua tuh, berantakan. Ada orang kena penyakit itu down, terpuruk, dan nangis terus. Ada orang tuh kena penyakit yang sama, dia tersenyum. Apa kadar sakitnya beda? Enggak, sama. Bedanya cara melihatnya berbeda. Oh, itu mahal, benar-benar mahal. Dan itu yang dimengerti, direnungkan dengan dalam oleh para ulama. Gitu, makanya mereka berani mengorbankan harta demi ilmu, berani mengorbankan harta demi ilmu. Makanya ada istilah itu, man talabal hadith aflas. Barang siapa yang benar-benar nuntut ilmu hadith, dia akan bangkrut
gitu loh. Itu ungkapan, emang orang tuh nggak akan segan-segan kalau benar-benar ngerti keutamaan ilmu, nggak akan segan-segan mengeluarkan hartanya, karena dia yakin dia akan dapat jauh lebih besar. Dia akan dapat keberkahan, dia dapat kebahagiaan, dia dapat keberuntungan, bahkan dia dapat harta kalau dia mau. Makanya kan kata Al-Imam Syafi'i, ulama yang miskin, kan ulama ada yang kaya, ada yang miskin. Ulama yang miskin, maksud benar-benar ulama, itu miskinnya ikhtiari, pilihan hidup, bukan keterpaksaan. Pilihan. Artinya kalau mereka mau bisa, tapi mereka nggak mau. Dan itu pilihan hidup masing-masing. Tapi artinya mereka akan dapat gitu loh, asal benar-benar belajar serius gitu loh. Dan kata Imam Syafi'i kan tulis zaman gitu, sepanjang hayat kita harus belajar, sepanjang hayat. Makanya hadirin dan jamaah sekalian, kita harus sadar bahwa ilmu, akal sehat, kejernihan dalam melihat, kejernihan dalam berpikir, kejernihan dalam merenung, mentadaburi sesuatu, bersikap, itu lebih mahal daripada harta, dan itu lahir dari rahim ilmu gitu, lahir dari rahim ilmu, dan itu akan membuat kita bahagia, membuat kita nyaman. Itu. Dan nggak punya ilmu tuh fatal. Kita akan nggak dapat harta juga, atau kehilangan harta. Kalaupun harta itu langgeng di kita, cuman minjani bin madi saja, hanya dari sisi kuantitas saja, tapi kualitas hartanya nggak dapat, dan itu banyak. Dan nanti pada saat akhir tua nyesel juga, ternyata harta saya nggak ada gunanya. Itulah hadirin. Dan bersyukurlah kepada Allah, dan benar-benar diperjuangkan. Ini Allah ini udah sangat baik kepada kita. Di antaranya kita diberikan hidayah untuk bisa mengenal Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi, lalu mempelajari kitab beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, ini kan butuh rasa syukur hadirin, karena ini buku luar biasa. Maka marilah bersyukur, dan bersyukur kepada Allah, dan jaga terus iman kita, tauhid kita, ittiba kita kepada Nabi SAW, dan sampaikanlah salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, kita masuk ke kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadirin Allah muliakan, beliau membawakan surat Al-A'raf ayat 165. Beliau menyampaikan, wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Atau kalau dari awal, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Maka ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka melupakan
apa yang diperingatkan kepada mereka, lupa apa nasihat yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka melupakan itu tuh jamaah. Dikasih nasihat dilupakan, di diingkari, nggak diterima gitu loh. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, falamma abal fa'iluna al-munkara qabulan nasihah. Ketika orang yang melakukan kemungkaran enggan menerima nasihat, itu maksudnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Jadi lupa di sini bukan lupa nggak sengaja, bukan, tapi melupakan, enggan menerima nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Jadi falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan dan enggan menerima masukan dan nasihat. Apa yang terjadi? Mari kita simak ayat tersebut. Anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Maka Allah berfirman, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Jadi kami selamatkan orang-orang yang melarang, mencegah dari perbuatan jahat. Jadi diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Yang melarang, yang nahi mungkar. Jadi yang amar ma'ruf, nahi mungkar. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang zalim. Azab yang pedih, ada azab yang keras. Jadi azab yang pedih. Jadi ditimpakan azab yang pedih, hadirin Allah muliakan. Karena perbuatan fasik yang mereka lakukan. Perbuatan fasik yang mereka lakukan. Jadi hadirin Allah muliakan, kami selamatkan yang mencegah kemungkaran dan kami timpakan azab yang pedih bagi orang-orang yang zalim karena perbuatan-perbuatan mereka, gitu. Karena perbuatan-perbuatan mereka. Inilah ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita bisa simpulkan dari keterangan para ulama bahwa kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan ini penting nih,
Kata beliau, wa hakadha sunnatullahi fi ibadihi. Begitulah sunnatullah yang berjalan di tengah-tengah kehidupan hamba-hambanya. Jadi beginilah atau begitulah sunnatullah atau pola yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Pola yang Allah tetapkan, Allah gariskan dalam kehidupan hamba-hambanya. Jadi ini pola baku nih, kata para ulama. Annal uqubata idza nazalat naja minha al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Gitu. Apa polanya? Sesungguhnya hukuman itu jika diturunkan oleh Allah, ditimpakan oleh Allah. Jadi ada hukuman yang ditimpakan, maka yang selamat dari hukuman dan bala tersebut orang-orang yang mengajak kebaikan, al-ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Gitu. Yang selamat itu yang amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Itu yang selamat. Itu sunnatullah, kata para ulama. Itu pola dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Itulah. Itu pola yang baku. Makanya lihat, kembali lagi ke anjainal ladzina yanhauna 'anisu. Kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari perbuatan buruk. Orang-orang yang mencegah dari perbuatan buruk. Itu diselamatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami timpakan azab yang pedih bagi orang-orang yang zalim. Disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Ini harus benar-benar ditanamkan dan ditaruh di hadapan pelupuk mata kita. Bahwa setiap ada sesuatu yang selamat itu yang al-amiruna bil ma'ruf, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu loh. Selalu demikian. Yang selamat itu yang amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Dan yang kena adalah yang zalim. Yang zalim. Itu hadirin. Gara-gara apa yang mereka lakukan. Jadi jamaah sekalian, ini jadi hal yang membuat kita selalu berusaha mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tentu saja dengan rambu-rambu yang nanti kita akan sebutkan. Tapi harus masuk mental ini dulu nih, gitu loh. Mental ini harus kita pupuk. Jadi yang selamat itu. Makanya kan, masih ingat apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 25? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Allah berfirman, wattaqu fitnatan, dalam surat Al-Anfal ayat 25. Dan bertakwalah kepada Allah dan peliharalah dirimu dari fitnah.
takutlah terhadap fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkumul khassah, yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, gak khusus. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab, ketahuilah Allah maha keras siksaannya. Jadi Allah katakan hati-hati dengan fitnah. Itu bukan hanya kena orang zalim aja, bukan hanya kena orang zalim, tapi juga bisa kena orang baik yang diem, yang nggak ngajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran. Gitu loh. Itu bisa kena juga. Makanya karena yang diselamatkan wa anjayna alladzina yanhauna 'anis su', yang diselamatkan itu yang mencegah perbuatan buruk, itu yang diselamatkan. Adapun yang diem aja, walaupun nggak ngelakuin, yang penting kan aku enggak, gitu loh. Aku kan nggak ikut-ikutan. Tapi ada di situ, ya nama juga teman-teman lah Pak Ustadz, biasalah lucu-lucuan, terus diem aja. Ya kan kita masing-masing lah. Wattaqu fitnatan, itu. Dan takutlah terhadap fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkumul khassah. Minkum khassah. Takutlah terhadap fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja. Gak hanya menimpa orang-orang zalim, minkum khassah, gitu. Hati-hati dengan fitnah itu. Kadang-kadang kita ini ngeremehin, hadirin, dengan alasan, tapi kan saya nggak minum-minum, gitu loh. Tapi teman-teman semeja kamu minum, ya iyalah ya, nama juga mereka begitu. Terus diam aja, gitu. Waktu dia mau ke praktek kesyirikan, bukannya dia bilang sama kamu ya, terus iya sih bilang, terus nggak diingetin, ya kan orang masing-masing lah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, itu kata Allah. Jaga diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja. Anda bisa kena. Kenapa? Tapi kan saya nggak melakukan itu, gitu loh. Kan yang minum mereka, yang main perempuan mereka. Oke. Minum khamar tuh dosa nggak? Ya dosa lah. Makanya gue nggak minum. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi itu salah besar, salah. Kalau ada hukuman berhak, ya berhak lah kalau orang salah. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar perintah Allah, bukan? Perintah. Kalau kita nggak melakukannya, salah atau benar? Salah. Kalau salah, berhak dapat hukuman nggak? Iya sih, berhak. Ya udah sama aja gitu. Walaupun mungkin kadarnya beda-beda. Ya tapi ini salah berhak dapat hukuman, ini salah berhak dapat hukuman. Gitu loh. Gitu loh. Makanya kan ini di banyak dalil kan tentang ini. Dalam rumah tangga dayuth kita tahu. Siapa itu dayuth? Itu suami kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran dalam rumah tangganya. Kan begitu. Jadi dibiarin, jadi dayuth gitu loh. Jadi semua orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, padahal syarat-syaratnya terpenuhi, itu syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada mawani, tidak ada halangan. Kalau syaratnya nggak terpenuhi,
terus mungkin ada kendala dan halangan, gak ada masalah. Tapi kalau semuanya, artinya syaratnya komplit, nggak ada halangan, kita diem aja, kena kita. Terus syarat dan larangannya apa? Insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi mental ini kita tanamkan dulu lah, pelan-pelan. Hati-hati. Jadi kita berpikir, yang penting aku nggak lakukan, itu tuh kurang tepat, hadirin. Aku nggak lakukan itu udah bagus dari satu sisi. Tapi kenapa kita nggak mengingkari? Apalagi nanti kita akan bahas kan, mengingkari itu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau nggak mampu dengan hatinya. Fa dzalika adhaful iman. Itu keimanan yang paling lemah. Masa Anda nggak bisa ingkari dengan hati? Atau sebenarnya saya udah ingkari dengan hati. Hati itu opsi terakhir loh. Bisa dengan lisan nggak? Dia kan dengar banget ucapan Anda, kenapa nggak disampaikan? Itu kena lagi kita. Jadi ini yang perlu kita tanamkan, hadirin. Kena nanti kita. Lalu yang berikutnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, atau yang bisa kita simpulkan dari ayat ini, bahwa wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is, kami akan timpakan azab yang pedih bagi orang-orang yang zalim, bima kanu yafsukun, karena perbuatan-perbuatan fasik mereka. Hadirin yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa orang-orang zalim itu akan ditimpakan azab yang pedih. Dan zalim yang paling tinggi adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim, kata Allah dalam surat Luqman. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling parah. Maka jaga diri kita dari kesyirikan dan seluruh perbuatan kezaliman. Gitu, hadirin. Dan juga yang perlu kita tanamkan, ya, ayat-ayat seperti ini itu membuat kita untuk tidak terlalu terpukul atau tidak terpukul lah jika kita dizolimi atau ada orang zalim ke kita. Karena setiap orang yang zalim itu diancam ditimpakan azab yang pedih. Ini penting. Dan telah kita sempat sampaikan bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis dan melihat sejarah itu bisa menangkap dengan jelas bahwa perjalanan sejarah itu menjelaskan pertolongan Allah itu bersama orang yang zalim, atau ke orang yang zalim, atau ke orang yang terzolimi, hadirin. Sejarah mencatat ke yang zalim atau yang terzolimi? Terzolimi. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu zalim atau mayoritas mereka terzolimi? Nabi SAW di Mekah itu terzolimi apa enggak, hadirin? Terzolimi. Nabi Isa terzolimi. Nabi Musa dengan Firaun terzolimi. Lalu mengapa kita terpukul ketika kita terzolimi? Bukankah itu
sunnahnya para nabi dan rasul secara kauniyah, secara perjalanan kehidupan. Dan bukankah Allah menolong mereka? Dan bukankah mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kenapa kita dendam, kesumat? Akhirnya dendam itu membuat kita bukan sebatas membalas satu sama, tapi justru menjadi pihak yang menzolimi karena ngebalasnya kebanyakan. Itulah. Dan akhirnya wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is. Akhirnya kita terancam ayat ini. Kami akan timpakan azab yang pedih untuk orang-orang yang zalim. Bima kanu yafsukun. Jadi hadirin Allah muliakan, seringkali kita lupa dengan tauhid kita karena itu polusi-polusi keduniawian gitu loh. Makanya kita berpikir itu tadi, kita berpikir sebagaimana ahli dunia berpikir, bahwa dizolimi itu adalah kondisi yang merugikan dari semua sisi gitu loh. Ya kan selama kan teori duniawi kan gitu, dizolimi itu atau terzolimi itu adalah kondisi yang merugikan kita dari semua sisi. Dan orang yang zalim itu bisa tertawa di atas penderitaan orang lain, atau bisa hidup enak di atas maksiat-maksiatnya, dan yang paling parah kesyirikannya. Padahal kan itu nggak benar hadirin. Justru wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Kami akan timpakan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang zalim karena kefasikan yang mereka kerjakan. Kata siapa mereka bisa tertawa dan pongah di atas penderitaan orang lain? Enggak. Tapi buktinya dia kaya aja Pak Ustadz tuh, padahal hidupnya nyikut sana nyikut sini sampai dia meninggal tetap kaya. Emangnya cara Allah mengadab seseorang hanya dengan memutuskan rantai duitnya apa? Kok sederhana banget mikir. Firaun juga sampai meninggalnya kaya hadirin. Bahkan dia meninggal bareng pasukannya. Tapi apakah itu tanda bahwa dia menikmati kehidupannya? Enggak. Dia tuh hidup dihantui rasa ketakutan dan paranoid yang parahnya minta ampun setiap waktu begitu. Allah itu hadirin kalau mau mengadab kita itu nggak usah ribet-ribet, nggak usah ribet-ribet gitu. Misalnya punya pabriknya dibakar gitu, yang punya bisnis omsetnya diturunkan sampai hancur lebur. Nggak harus begitu. Allah tuh kalau mau mengadab kita, hati kita tinggal dibalikan aja tuh. Itu berantakan semua hidup kita, hati kita dibalikan. Jadi ketakutan terus tuh. Itu ya Allah, hidup gak ada enak-enaknya. Mau tinggal di istana juga sengsara hidup kalau hati seorang dibalikan.
sehingga dia jadi paranoid, atau dia jadi pendendam. Tersiksa loh hidup orang yang pendendam itu, hadirin. Akhirnya dia jadi emosional terus, marah-marah terus. Emang enak hidup marah-marah? Tanya coba, wawancara semua orang yang temperamental, yang suka marah. Kapan Anda mendapatkan kenikmatan hidup? Ada nggak mereka menjawab, ketika saya marah-marah? Oh, itu sensasinya, mas. Gak ada orang bilang gitu. Gak enak marah-marah tuh. Capek kita tuh, hadirin. Gitu. Jadi ini yang perlu kita sadari. Allah akan kasih azab yang pedih. Dan di akhirat diancam neraka, hadirin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah minan nar. Itu. Jadi ini harus jadi cambuk kita. Apalagi sekali lagi kita tuh hidup di beberapa kultur yang udah masing-masing aja individualis, dan amar ma'ruf nahi munkar itu dianggap mengganggu privasi orang. Nggak harus demikian, hadirin. Kita bisa tetap menjaga privasi orang, tapi kita juga bisa tetap kasih masukan ke dia. Dan kan kita udah bahas, amar nahi munkar itu nggak harus menjatuhkan orang. Bahkan itu bentuk nasihat kita. Dan nasihat kita udah bahas adalah ketulusan, keikhlasan, kejujuran, dan bagaimana membangun hubungan. Gitu. Jadi jangan didiamkan. Yang diselamatkan oleh Allah yang mencegah yang mungkar. Gitu. Kadang kita suka gitu di kantor, atau yang sekolah di sekolah, di kampus, atau yang di asrama. Kadang-kadang itu tadi. Kita tahu nih teman sekamar kita, misal di asrama itu, ini melakukan kemungkaran, diem aja udah. Itu masing-masing. Loh, nanti Anda nggak diselamatkan oleh Allah loh. Gitu. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ada pertanyaan, hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, Ustadz dan keluarga, serta tim dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saat kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus menghadirkan rasa saling cinta, menginginkan kebaikan bagi orang lain, bukan menghadirkan kebencian. Pertanyaannya, Ustadz, apa bedanya benci yang lahir karena kecemburuan ketika Allah dimaksiati? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hadirin yang Allah muliakan, ini pernah dijelaskan secara kaidah ya oleh salah satu ulama di Masjid Nabawi, yaitu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau itu menjelaskan bahwa dalam satu waktu seringkali itu kita dituntut untuk mengamalkan lebih dari satu amalan hati, dan ini tantangan dan ujiannya, karena mengamalkan satu amalan hati aja susah, ini dituntut lebih dari satu amalan hati, gitu loh. Nah, salah satu contohnya masalah ini. Kita itu harus
mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Amalan hati yang pertama adalah al-hubbu fillah wa bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu pertama, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan dari konteks ini, benci karena Allah, membenci karena Allah dimaksiati, cemburu karena Allah dimaksiati. Tapi apakah cukup sampai titik ini? Enggak. Di sisi lain, kita harus mengamalkan dan itu hubbu fillah bughdhu fillah itu kan an-nasihah lillah gitu loh. An-nasihah lillah, nasihat bagi Allah atau nasihat bagi Rasul ketika sunnahnya dihitungkan. Di sisi lain kita juga harus mengamalkan an-nasihatu lil khalq gitu, tulus sama orang lain dan menginginkan kebaikan buat orang lain, dan mencintai orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar imannya. Bukankah orang yang bermaksiat itu masih punya iman, hadirin? Maka kita harus sikapi dua sisi dari diri dia. Yang satu sikapi kemaksiatannya, yang satu sikapi dia dari sisi imannya. Dan itu bukan hal yang aneh. Bukankah ketika anak kita melakukan kesalahan, kita marah karena kesalahannya, tapi di waktu yang sama kita tetap sayang sama dia karena dia anak kita? Iya nggak sih? Nah, yang jadi masalah ini kita tuh lupa bahwa ada lebih dari satu PR dalam sebuah kasus kehidupan. Kita pikir bahwa kita tuh hanya disuruh benci karena Allah saja dan marah terhadap kemaksiatan. Itu benar, nggak ada isu masalah itu. Tapi sisi lain, bukankah Allah juga memberikan kita mencintai sesama saudara, mencintai orang-orang yang beriman? Dan kita tanya, dia masih beriman nggak? Menurut keyakinan Anda, ya masih lah. Sudahkah kita cintai dia? Atau kita full membenci dia karena kemaksiatannya? Berarti kita membenci dia di apa? Melebihi dosis kebencian. Gitu. Nah, oleh karena itu hadirin, benci karena Allah itu adalah benci karena kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah. Maka benci karena Allah itu harus proporsional sesuai dengan dosis maksiatnya. Itulah hadirin. Kalau maksiatnya 30%, ya bencinya 30%. Jangan bencinya 100%. Nggak fair itu. Makanya Allah berfirman apa dalam surat Al-Ma'idah ayat 8? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah, objektiflah, karena berlaku adil dan objektivitas itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini masalah kita, hadirin. Kita ini kalau udah benci sama orang, semuanya salah. Gitu deh. Makanya apa kata para ulama? Wa'ainus sukhti tubdil masawiyah. Mata ini kalau udah nggak suka, itu dari ubun-ubun sampai jempol kaki pasti ada kesalahan. Gitu lah.
Tapi kalau mata itu udah sayang, ainu ridha an kulli aibin kalilah. Mata ini kalau udah sayang sama seseorang, itu semua kesalahan ada tafsirnya, hadirin. Gitu. Tapi kan dia gini, tenang, enggak ada nggak begitu. Jadi kalau mata ini udah kalau udah sayang, semuanya ada pembenarannya, ada justifikasinya. Tapi kalau udah nggak suka, semuanya salah udah. Sampai yang benar salah. Gitu kan. Kita nggak suka sama orang. Ketemu di acara umum. Kita sama teman kita nih. Ketemu dia, kita kasih salam, dia diemin aja. Atau berpapasan, dia nggak senyum sama kita. Terus kita bilang, benar kan apa kata gue? Emang akhlaknya nggak bagus nih orang. Lihat kan kita berpapasan dan dia nggak senyum, gitu. Salah. Minggu depannya ketemu lagi. Pas berpapasan, dia senyum, gitu lah. Apakah masalah selesai? Enggak. Nanti kita bilang, jangan percaya sama senyum. Itu munafik tuh. Jadi kena semua udah. Pokoknya apa yang dilakukan salah aja udah gitu. Jangan percaya sama senyum. Itu pencitraan. Nggak benar dia senyum. Itu depan kita aja, belakang kita nusuk nanti. Semua tafsirnya banyak. Jadi kalau kita udah nggak suka, semua salah. Benar nggak sih? Illa man rahimah rabbuh, tentu saja, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Makanya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai ketidaksukaan Anda kepada seseorang sebuah buat Anda nggak objektif, buat Anda nggak adil. Jadi cari kesalahan. Bahkan yang nggak salah aja bisa jadi salah. Itu manusia tuh. Makanya lo katakan, ya'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku objektiflah dan adillah, itu karena objektivitas dan berlaku adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi bagi orang yang bertakwa, konsep ini nggak laku. Orang bertakwa itu proporsional dalam menyikapi, proporsional, sesuai porsinya. Kalau dia salah 3, ya jangan dibenci semua. Benar nggak? Sama kayak ujian. Kalau salah 3, emang seorang guru benci sama muridnya? Salah nih muridnya nih. Gitu. Salah 3. Ini anak salah 3 nih ada. Salah 3. Emang dibenci? Enggak, mana ada dibenci. Salah 3 itu dapat berapa? Dapat berapa? Tergantung. Soalnya ada berapa? Aku dapat 7 aja. Kalau soalnya 10 dapat 7. Tapi kalau soalnya 100, salah 3, 97. Itu dapat hadiah. Kok dapat dibenci? Dapat hadiah 97. Mumtaz murtafi kalau bahasa pondok. Ini kita nih dalam kehidupan salah satu kita benci tuh orang. Baru cuma salah satu. Lo Anda nggak nganggap semua kebaikan-kebaikan yang lain, udah nggak ada celah, udah nggak ada nilainya. Itu nggak bagus dan itu bukan sifat orang yang bertakwa. Apalagi kalau salahnya sama kita, gitu lah. Itu udah cacat, udah dari ubun-ubun sampai jempol kaki cacat. Kalau salahnya sama kita. Tapi kalau baiknya sama kita, tapi bermasalah yang lain, enggak, itu dia tuh baik. Nah, dia nggak seperti itu. Dikasih udzur lah, sesama mukmin. Udah, karena dia baik sama kita secara personal, walaupun secara hati nggak baik nih orang. Itu yang harus kita tanamkan lah, jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, dan seluruh tim kajian Riyadhus Shalihin dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau dan orang-orang yang beliau sayangi. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustadz ketika terzolimi, bagaimana menanamkan hati ini bahwa Allah bersama orang-orang yang terzolimi, dan di satu sisi terzolimi tersebut sebagai hukuman bagi Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Ya, Allah itu bersama orang-orang terzolimi jika sabar, hadirin. Jika mereka sabar. Dan hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa kalau kita terzolimi itu memang ada andil dari dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa Anda itu ada andil dari perbuatan tangan Anda, dosa-dosa Anda, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa Anda yang sangat banyak itu. Jadi apakah kontradiksi? Enggak kontradiksi. Dan ini kecuali para nabi dan rasul ya, karena mereka dijaga oleh Allah secara umum. Nah, kok nggak kontradiksi? Nggak kontradiksi. Karena hadirin Allah muliakan, itu justru bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah ingin membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Makanya kita harus sabar dalam meresponnya, harus tepat dalam meresponnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita mengintrospeksi diri. Jadi konsep ini Allah tetapkan, Allah buat, salah satu tujuannya agar kita ketika dizolimi oleh pihak lain justru membuat kita untung dari berbagai macam sisi. Dengan konsep ini loh, yang satu, Allah itu bersama orang-orang yang terzolimi jika dia sabar. Yang kedua, ini karena perbuatan dosa-dosa kita. Konsep ini kalau dilakukan, dijalani dengan tepat dan muwafaq, diberi taufik oleh Allah, itu membuat orang itu ketika dizolimi justru melejit. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ketika dia sabar, dosa-dosanya digugurkan, dan orang yang dosa-dosanya digugurkan akan naik derajat. Terus yang kedua, dia nggak terpukul, dan ketika orang nggak terpukul, nggak tertekan ketika terzolimi, dia bisa berpikir jernih, dan dia tetap bisa berkarya, berbuat, dan produktif hidupnya. Beda kalau kita nggak pakai konsep ini, kita terpukul, hadirin, bisa hancur, bisa berantakan, kan gitu, bisa mundur dari sesuatu karena udah nggak bisa. Tapi ini enggak, ini pasti positif, ini bagus. Allah bersama orang-orang yang terzolimi jika mereka sabar. Terus yang berikutnya, kenapa dia melejit?
karena dia fokusnya memperbaiki diri dan introspeksi diri. Kalau orang nggak pakai konsep ini, dizolimi, maka dia akan fokusnya ke orang yang menzolimi dia. Dan ketika dia fokusnya ke orang yang menzolimi dia, maka pada saat itulah hidupnya nggak produktif, hidupnya penuh dengan rasa benci, hidupnya penuh dengan rasa dendam, hidupnya tidak tenang dan nggak bahagia. Tapi kalau kita terapkan konsep ini, kita akan kembalikan ke diri kita, lalu hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan otomatis ketika kita kembalikan ke diri kita dan hubungan kita dengan Allah, dosa-dosa kita, maka kita akan mengaudit. Dan ketika kita akan mengaudit diri kita akan menemukan dosa-dosa kita tersebut, dan ketika kita menemukan, kita akan berusaha hilangkan dan bersihkan, kita akan berusaha mengobati diri kita, dan dengan dosa itu dibersihkan dan diri ini diobati, otomatis kita menjadi jauh lebih sehat, lebih maksimal, dan lebih berkualitas. Gitu hadirin. Wallahu ta'ala misal. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.